Ya, selamat malam Bapak dan Ibu entrepreneurs di seluruh Indonesia. Kembali lagi di acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini dari Ciputra Enterprise Club. Salam entrepreneur. Pada malam yang sangat baik ini dan sangat cerah kalau di Jakarta saat ini, kita sudah memasuki acara Entrepreneur seri kedua, di mana seri pertama kemarin edisi perdana kami sudah mengundang Bapak Antonius Tanan, selaku senior director dari Ciputra Group untuk periodenya, kemudian mengenai Ciputra Way, dan pada malam hari ini adalah Entrepreneurs Academy seri kedua, di mana di acara pada malam hari ini kita akan membahas mengenai successful mindset for entrepreneur. Sebelum saya memulai acara pada malam hari ini, saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, terima kasih melalui webinar di Zoom, termasuk juga melalui Facebook Ciputra Enterprise Club, kemudian juga YouTube Ciputra e-Club dan Instagram Ciputra e-Club. Jadi kita juga streaming di semua sosial media Ciputra Entrepreneurs Club. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa juga kedua narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Hengki Joyo Santoso selaku CEO Ciputra Life. Selamat malam Pak. Malam Benny. Ya, dan juga Bapak Eloy Zaluku selaku founder dan managing director dari Capstone Consulting. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Bu Bene. Selamat malam Pak Hengki. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Malam Pak Eloy, terima kasih buat kehadirannya nih, luar biasa sekali malam ini. Thank you Pak. Yes. Siap menginspirasi Indonesia Pak kita. Siap. Baik, Pak Hengki dan Pak Eloy mohon izin sebelum kita mulai acara ini saya mau menyampaikan satu informasi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui webinar Zoom ini. Silakan mengikuti acara sampai dengan selesai karena ada knowledge yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Pak Eloy. Selain itu juga Bapak Ibu, bagi Anda yang bergabung melalui webinar Zoom juga akan mendapatkan e-certificate, di mana linknya akan kami share nanti di akhir acara. Tapi untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui Facebook, Instagram maupun YouTube, mohon maaf untuk mendapatkan e-certificate bisa bergabung langsung di webinar ini. Untuk klaim webinarnya bisa diperoleh nanti dengan direct message ke Instagram Ciputra e-Club. Baik, Pak Hengki, Pak Eloy dan juga Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelum kita mulai acara, saya mau mengajak untuk melihat satu video mengenai profil dari Bapak Eloy Zaluku. Selamat menyaksikan. Hadirin, sosok berikut ini dikenal sebagai theocentric motivator, sales training expert, NLP licensed practitioner, team alignment facilitator, leadership coach, and organizational culture consultant. Oleh pertolongan Tuhan, semangat kerja dan spirit pantang menyerah, pada tahun 2001 dia berhasil menyelesaikan pendidikan dalam bidang marketing and management di Deakin University Melbourne, Australia. Kemudian dia menyelesaikan program MBA di IPMI Business School di Jakarta. Setelah bekerja di sebuah perusahaan marketing research and consultant, pada tahun 2005 dia memulai karir sebagai pembicara. It is always about choice. Dari dulu sekarang selamanya kesuksesan dan kebahagiaan selalu dimulai dari satu kata, satu kata. Ada begitu. Betul Pak Martin dan lagu Pak Martin. Yang orang sebelah kiri dan sebelah kanan Anda, lalu Anda ngomong begini sama aku yuk. Dia berhasil menulis buku-buku bestseller seperti Life Success Triangle, Sales Warrior Using Rave Sales Principles, I'm a Leader, Turning Good Managers into Great Leaders. Kisah hidupnya telah diliput oleh berbagai media hingga dibukukan dalam bentuk novel true story oleh penulis ternama Albertine Indah. Dia adalah founder and managing director dari Capstone Asia Servitam dengan spesialisasi dalam membangun kepemimpinan dan budaya perusahaan. Dia pernah diundang berbicara ke sejumlah kota besar di Asia seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hong Kong.
Sejak tahun 2005, lebih dari 200 perusahaan dari berbagai industri telah dilayani, di antaranya perbankan, asuransi dan jasa keuangan, farmasi dan alat kesehatan, otomotif dan transportasi, properti dan perhotelan, mesin dan perkakas, retail dan manufaktur, energi dan perkebunan, IT dan telekomunikasi, kementerian dan instansi pemerintah, consumer good, MLM, NGO, dan lain-lain. Extremely satisfied with the training session we have had with Eloy today. It's been extremely inspiring, extremely motivating. I think the objective is reached with my team. They have understood what does it take to achieve your targets, to achieve your goal, the motivation, the engagement you need, the responsibility you have as an individual. I mean, basically anything can happen, provided you want it. So it was extremely good. I really like the triangle philosophy. Thank you very much. Dia mengasuh program Radio Talk yang penuh inspirasi dan tips untuk hidup lebih baik dalam program Smart Motivation and Directors Update di Radio Smart FM dan Sonora Networks setiap hari Senin pagi jam 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Disiarkan live di 21 kota besar di Indonesia. Dan program yang sama tayang di Kompas TV setiap hari Kamis pagi antara jam 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Tergerak oleh pengalaman hidupnya, dia mendirikan yayasan sosial Bridge of Hope Scholarship atau BHS dengan visi menyekolahkan 1.000 putra-putri Indonesia dari berbagai suku dan agama hingga lulus sarjana. Saat ini dia tinggal di Jakarta bersama istri dan sepasang putra-putri. Hadirin yang kami hormati, mari sambut pembicara kita dengan semangat dan tepuk tangan yang paling meriah, Eloy Zauluhu. Terima kasih juga yang ada di kantor Baik. Iya, luar biasa sekali Pak Eloy. Bapak ini motivator handal yang sangat terkenal di Indonesia dan kami sangat di sini kami cukup happy karena Bapak mau membagikan knowledge mengenai successful mindset for entrepreneur. Baik Pak Eloy, sebelum saya lanjut ke Pak Eloy, saya mohon izin, saya mau mengundang Pak Hengki untuk memberikan kata pembuka di acara Enterprise Academy pada malam hari ini. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Bene. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Enterprise Academy. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Eloy Zauluhu yang telah bersedia menjadi narasumber kami dalam acara Enterprise Academy. Enterprise Academy adalah acara yang diselenggarakan secara rutin oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana dalam acara ini kami mengundang narasumber-narasumber kompeten di dalam bidangnya untuk berbagi ilmu, keahlian, dan insight, sehingga tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan skill para entrepreneurs atau maupun para calon entrepreneurs. Saya sangat beruntung sekali bisa ketemu dengan Pak Eloy sore hari ini. Pak Eloy adalah trainer, konsultan, dan motivator yang luar biasa sukses di Indonesia. Beliau sudah memberikan pelatihan kepada ribuan orang dan kepada ratusan perusahaan di Indonesia, mulai dari skala UKM sampai dengan multinational company. Dan yang luar biasa lagi, beliau adalah juga seorang entrepreneur yang sukses. Pak Eloy juga seorang penulis buku yang luar biasa, yang menghasilkan beberapa buku bestseller, bahkan beberapa buku beliau menjadi pegangan bagi pengembangan SDM, terutama dalam hal leadership dan sales di berbagai perusahaan. Bagi kami, di grup Ciputra, Pak Eloy sudah seperti keluarga sendiri, karena Pak Eloy terlibat aktif membantu almarhum Pak Ciputra dan Pak Antonius Tanan dalam memberikan pelatihan entrepreneurship kepada TKI dan TKW yang ada di Singapura. Sekali lagi terima kasih Pak Eloy buat kesediaannya untuk memberikan sharing mengenai successful mindset for entrepreneur. Saya sangat percaya banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh semua peserta yang berpartisipasi dalam sharing ini, dan saya percaya ini akan menginspirasi semua yang hadir dalam acara ini. Terima kasih dan salam entrepreneur.
Ya, terima kasih Pak Hengki untuk kata pembuka untuk Entrepreneurs Academy seri kedua ini. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya mau mengundang Pak Eloy Zaluku untuk menyampaikan presentasinya mengenai The Mind of Entrepreneur. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Ibu Bene dan Pak Hengki, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak. Terima kasih Pak Eloy. Yes, izin teman-teman semuanya dimanapun berada. Saya tahu ini sudah jam 7:11 menit, tetapi supaya semangat, saya mau menyapa Ibu dan Bapak dengan selain salam entrepreneur, saya juga mau menyapa tetap selamat pagi ya, karena ini jam kritis nih. Kalau tidak hati-hati dalam perjalanan, lelah, mungkin juga tadi sempat nyenek dulu sampai di rumah sambil mendengarkan kita, tapi bisa juga akhirnya malah bobo jadinya. Padahal malam hari ini kita mau sharing, yang pasti ini adalah topik yang sangat dekat di hati Pak Hengki maupun juga Bu Bene dari Ciputra Live dan Ciputra Entrepreneurs Club, dan ini juga adalah topik yang paling dekat di hati saya. Jadi saya akan memberikan the best of me, jadi teman-teman pastikan cara duduknya, posisi duduknya semuanya harus dalam kondisi semangat ya. Ya Pak. Karena kita diajarkan bahwa emotion is created by motion. Bahwa ternyata emosi kita itu sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan dan termasuk posisi duduk kita. Bahkan mimik wajah ini kalau kita memberikan senyuman bisa buat kita semangatnya naik sampai 70%. Kata siapa? Saya yang bilang. Teman, saya 3, 2, 1, dimanapun teman-teman berada, tolong berikan kami senyum yang paling baik, paling indah, paling semangat ya. Jadi siap-siap semuanya, saya akan hitung 3, 2, 1. Selain dari yang namanya posisi duduknya semangat, juga berikan senyuman terindah. 3, 2, 1, smile. Mantap, 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 mantap. Ini berarti semuanya sudah siap untuk kita diskusi sama-sama, karena nanti di ujung juga ada tanya jawab ya Bu Bene? Betul Pak, nanti akan ada tanya jawab, tapi eksklusif hanya untuk peserta yang bergabung melalui webinar Zoom ini. Oh siap. Jangan-jangan kalau ada yang bertanya dan pertanyaannya bagus bisa mendapatkan voucher juga nih dari Bu Bene. Nanti akan ada reward untuk pertanyaan yang menarik. Oke, wow. Nanti saya bantu teman-teman. Nanti saya kasih hint-nya aja kalau ada kira-kira pertanyaan yang bagus nanti dipertanyakan. Oke, so Pak Hengki dan Bu Bene minta izin saya share slide ya. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, baik Bapak. Oke, saya share slide. Apakah slide saya terlihat dengan jelas? Belum muncul Pak Eloy. Iya. Oke, ini mungkin saya buka lagi sebentar. Tadi sudah. Oke. Share slide. Kemudian kita share. Kayaknya agak trouble nih Bu. Kok nggak muncul ya? Padahal tadi waktu kita. Udah muncul? Iya. Belum Pak. Tadi pas tes bisa ya? Iya. Karena begini, tadi waktu saya share slide, itu bisa kelihatan tuh apanya tuh ya tadi ya. Share screen-nya udah Pak? Atau mau saya bantu Pak Eloy? Tetapi sebenarnya ada beberapa editan tuh Bu. Oh gitu. Tadi bisa sebenarnya. Coba sebentar. Kita. Oh, sudah siap. Sudah bisa nih Bu? Ya. Sudah? Oke. Ya, sudah Pak. Apakah Ujian terlihat kehidupan seperti ya Pak? Udah bisa, udah terlihat dengan baik Pak. dan sempurna. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Hengki dan Bu Bene untuk menyampaikan successful mindset for entrepreneur. Dan berarti ada dua kata penting yang kita akan bahas dalam waktu 30 maksimal 40 menit ke depan. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah entrepreneur. Bagaimana dengan successful-nya? Oh, berarti ada 3 kata penting. Semua ingin sukses, lalu ada mindset, lalu ada entrepreneur. Nah, kalau successful sendiri,
teman-teman yang sudah pernah mendengarkan saya mengajar mengenai theocentric motivation and leadership, maka sukses itu bicara mengenai kata kuncinya kesetiaan. Setia itu apa? Berarti fokus. Fokus itu apa? Berarti komitmen. Komitmen itu apa? Berarti konsisten. Jadi kalau kita setia pada prosesnya, hasil mah akan ngikut, Pak. Hasil akan ngikut. Nah, jadi sukses itu kalau dari theocentric motivation and leadership yang saya ajarkan selama 15 tahun terakhir, kata kuncinya adalah setia. Faithfulness. Nah, kalau demikian, kita sudah perlu masuk di dalam mindset. Nah, saya akan sampaikan apa itu mindset. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu orang yang sangat terkenal, namanya Gary Klein, PhD. Beliau adalah seorang senior scientist, dan saya mendapatkan kalimat ini dari Psychology Today. Ini sebuah majalah online yang sangat terkenal. By the way, kalau teman-teman mendengar kata mindset, pola pikir, itu apa ya? Nah, menurut beliau, ini adalah keyakinan yang mengarahkan cara kita menangani atau meresponi sebuah situasi. Dan cara kita menangani ini, ya, teman-teman, itu bisa membantu kita menemukan peluang kapan? Di saat-saat COVID-19 seperti ini. Tetapi mindset juga bisa membuat kita justru terperangkap di dalam cara berpikir, ya, terperangkap di dalam bahkan hal-hal yang merugikan dan menghancurkan kita. Jadi mindset itu berbicara mengenai pola pikir yang adalah keyakinan yang bisa mengarahkan kita melihat peluang bisnis atau justru terperangkap di dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri. Nah, itulah mindset. Nah, kalau kita melihat ahli yang lain, Bapak dan Ibu, ada orang bernama Carol Dweck. Ini dari University of Pennsylvania. Ini orang yang sangat hebat dan menuliskan buku judulnya Mindset. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya usulkan semua orang yang mau terjun dalam bidang apapun, termasuk entrepreneur, membaca buku ini. Tapi kalau teman-teman sedang tidak ada waktu membaca, tidak apa-apa. Bukunya setebal ini, saya ringkas satu slide saja. Nah, ini ringkasannya ya. Teman-teman, ternyata beliau itu melakukan research. Jadi kalau udah PhD itu, Pak, itu pasti udah kerjaannya tuh ngadain research tiap hari dah tuh ya. Jadi ini bukan hanya semacam pemikirannya sendiri, tetapi ini valid sudah. Beliau mengatakan mindset itu ada dua. Sahabat, sementara saya menjelaskan mengenai mindset ini ya, coba dah bayang-bayangkan. Kira-kira ada orang yang bagiannya tuh fixed mindset, yang merah itu, atau si growth mindset. Dan jangan-jangan teman-teman yang sedang mencoba belajar menjadi seorang entrepreneur, jangan-jangan juga terperangkap di fixed mindset. Nah, kerjaan saya malam ini adalah membawa kita dari fixed mindset kepada growth mindset. Itu apa sih? Sebenarnya itulah yang dikampanyekan oleh Bapak Presiden sejak Bapak Presiden kita Pak Jokowi menjadi presiden. Apa itu? Revolusi mental sebenarnya. Dan kita melihat bahwa dari hasil data-data, nanti saya kira Pak Hengki bisa menyampaikan berapa persen sih di Indonesia ini yang sudah sebagai entrepreneurs. Masih banyak ruang untuk kita berkembang sesuai dengan impian dari Bapak Ciputra ketika beliau dulu menyampaikannya beberapa tahun yang lalu. Nah, lihat nih, ada fixed mindset. Lalu ada growth mindset. Di dalamnya ada 5 skills. Nah, pertanyaannya, entrepreneurship itu skills atau keturunan itu? Teman-teman, sebenarnya menjadi pengusaha itu adalah memang sudah darahnya seorang pengusaha atau bisa belajar sih? Saya menyimpulkan, kalau Pak Ciputra itu bela-belain ngajarin banyak orang, berarti jadi pengusaha itu bisa dipelajarin. Artinya berarti bukan keturunan. Nah, itu adalah skills. Tetapi skills itu ada orang yang growth mindset mengatakan begini, oh kalau begitu ayo kita belajar dong. Dari mana? Ya dari CEC dong, Ciputra Entrepreneurs Club. Ada orang mengatakan begini, percuma lah. Emang kalau gue jadi pengusaha, dari kecil harusnya gue udah suka jualan. Nyatanya dari kecil gue sukanya main bola. Berarti saya bukan seorang pengusaha. Itu fixed mindset. Challenges. Pak, Bu, teman-teman, guys.
Namanya kerjaan apapun, apalagi jadi pengusaha, bos, pasti banyak tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Apalagi nanti kalau kita lihat definisi dari yang namanya entrepreneurs menurut Pak Ciputra. Wah, yang namanya mengubah barang rongsokan sampah menjadi emas, itu banyak tantangannya, Pak. Kalau dia sendiri fix mindset, dia ngomong begini, waduh Pak, jangan deh, jangan dicoba. Nanti kalau gagal, apa kata tetangga? Nah, itu tuh fix mindset. Yang bagus mah, udah deh gue udah ngerjain ini selama 10 tahun, ya udah saya kerjain ini aja. Sementara kalau dia growth mindset, justru memang dia menyambut perubahan. Termasuk ya, sekarang kita lagi mengalami tantangan bisnis dengan sebagai dampak dari COVID-19 itu. Waduh, ini berat sekali, teman-teman. Tetapi bagi seorang pengusaha yang sejati, dia tidak akan menyerah. Tetapi bagi dia yang memang fix mindset, dia jadikan ini sebagai alasan untuk ngapain? Untuk menyerah sudah. Effort, apakah butuh kerja keras? Ya, Pak. Kalau ada orang ngomong begini, lu jadi pengusaha, lu duduk-duduk di rumah aja, entar lu dapat uangnya banyak, itu pasti money game, bos. Itu bohong. Yang namanya menjadi orang hebat, ya pasti tuh ada kerja kerasnya. Kerja cerdas juga, ya so pasti. Kemudian feedback, umpan balik. Waktu kita lagi jualan kerupuk, kita jualan makanan, kami jualan training, kami jualan coaching, kami jualan ilmu, ada feedback, ada umpan balik. Apa itu? Kadang ditolak juga tuh oleh customer, kadang dimarahin juga tuh oleh konsumen. Kalau dia fix mindset, waktu dia ditolak, dia ngomong begini, emang gue bukan darah pengusaha? Gitu, Pak. Kenapa? Sebenarnya gini deh, fix mindset itu sebetulnya adalah salah satunya males aja dia. Nggak mau keluar dari zona nyaman dia. Nah, itulah CEC, mau mengeluarkan kita dari zona nyaman. Why? Karena yang namanya sebuah bangsa maju itu, memang masih ada orang-orang yang itu kerjaannya adalah ya dagang, Pak. Usaha, Pak. UKM. Saya ini sekarang syukur alhamdulillah menjadi Mr. Fusion dari program HSBC Fusion Indonesia. Itu adalah satu program khusus dari HSBC. Itu untuk UKM. Jadi semakin hari saya semakin jatuh cinta nih dengan UKM ini. Dan mereka menceritakan bahwa UKM itu apa sih, Pak? Itu adalah yang membuat perekonomian bangsa ini masih bisa bertahan. Jadi teman-teman penting sekali untuk kita belajar hal-hal seperti ini, termasuk setbacks. Setbacks itu apa? Itu berbicara mengenai, ya ternyata udah usaha kerja keras, ternyata Pak, hasilnya nol, bahkan minus. Besok hari Kamis dan hari Jumat, saya 2 hari training full, face to face di Honda. Teman-teman punya mobil Honda? Kalau teman-teman belajar bagaimana Pak Susilo Honda itu, memulai usaha Honda itu ya, sekian tahun yang lalu. Dan teman-teman tahu ceritanya kan, ketika beliau lagi berusaha dari sepeda motor Honda menjadi mobil Honda, ternyata pabriknya hancur, Pak. Diledaki, waktu itu masih perang dunia, bos. Tahu teman-teman apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, dia kumpulkan lagi seluruh karyawan, dia ngomong begini, kita mulai dari awal. Itu gila, men. Itu that's entrepreneurs. That's the mind of entrepreneurs. Nggak ada nggak ada istilah menyerah. Dan sekarang kita tahu Honda ada di mana-mana. Apakah Anda juga mengendarainya? Iya. Tetapi Honda yang kita lihat itu dimulai dari Pak Susilo Honda yang dulu ketika dia berusaha dan ternyata tempat dia berusaha itu habis. 2 minggu kemudian beliau mengatakan begini, mari kita mulai lagi dari nol. Dari nol menjadi 1 dan sekarang ada di seluruh dunia. Nah, teman-teman, that's the mindset. Jadi mau milih yang mana nih? Tentu growth mindset. Growth mindset. Nah, bicara mengenai growth mindset, pertanyaannya teman-teman, dari mana datangnya yang mindset seperti itu? Ternyata ada rumusannya seperti yang ada di layar. Yang pertama adalah informasi atau referensi. Memang betul, namanya rekayasa lingkungan. Kalau kita punya teman, namanya adalah, kita berikan sajalah namanya Kok Tono gitu ya, atau Kok Tony deh. Yang ternyata Tony ini lahir dari keluarga yang dari kecil dia lihat ayah ibu, papi mami itu dagang.
Memang itu pasti mempengaruhi. Kenapa? Tiap hari papi mami pulang ngomongin mengenai, iya tadi lu dapat untung berapa? Gitu. Dari kecil dia dengarnya itu adalah tentang dagang. Waktu cuan dapat duit banyak dia dengar. Waktu lagi rugi itu papi mami ditipu dia juga dengar. Dari kecil dia dapat informasi referensi. Maka ketika nanti dia diundang oleh saya, Bu Bene, Pak Hengki, dan teman-teman, ayo kita bisnis yuk. Dia itu nggak kaget loh, bisnis usaha itu dari kecil dia udah dengar papi mami kerjanya itu kok. Tapi saya ini dari Pulau Nias, Pak. Ya, itu saya melihat orang-orang di kampung saya, itu tani. Nah, kalau itu informasi yang saya dapatkan, kemudian saya melihat orang di zaman saya masih kecil, orang berlomba-lomba itu jadi apa? Jadi pegawai negeri. Jarang yang berpikir untuk ngapain, jadi pengusaha. Nah, abangku itu akhirnya dapat modal, dia jual lah itu namanya karet. Hasil itu loh, nyadap karet dan segala macam. Lalu sempat buka juga sampai sekarang ada barang kelontongan lah, bisnis kecil-kecilan. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah informasi apa yang kita dapatkan sejak kecil? Nah, kalau ternyata dari kecil kita mendapat informasi dan kita melihat semua orang itu, wah, ternyata bukan jadi seorang pengusaha. Pertanyaannya masih bisa belajar nggak sekarang? Bisa. Itulah alasan kenapa ada klub. Ayo siapa? Siapa yang tahu nama klubnya? Ayo. Ayo coba. Dimulai dari huruf C. Ciputra Entrepreneurs Club. Yang memang di situ adalah sebetulnya melanjutkan cita-cita Pak Ciputra. Karena kecintaan beliau bagi bangsa ini. Ini legacy. Sebetulnya kalau beliau ya mikir diri sendiri aja, udahlah ngapain sih. Ya juga uang sudah lebih dari yang dibutuhkan. Dan beliau sudah meninggalkan kita. Tetapi teman-teman, Pak Hengki, Bu Bene, Pak Antonius Tanan, ya direksi-direksi Ciputra, dan saya bersyukur dari tahun 2010, saya itu sudah diberikan kesempatan untuk berteman dan memberikan training-training di grup Ciputra. Dan jadi saya itu bukan karyawan Ciputra, tapi darahku itu kayaknya ke Ciputra-Ciputraan gitu loh, Pak. Sampai ini buku Pak Aceh pun, yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda itu saya baca, Pak. Karena memang saya merasa jaranglah ada orang seperti Pak Ciputra ini nih loh. Yang coba deh kalau kita berbicara mengenai entrepreneur yang hampir-hampir tidak ada cacatnya itu loh. Integritasnya itu aduh, Pak. Anyway, jadi teman-teman, dari informasi referensi itu membentuk mindset. Nah, itu tadi mindset yang sudah kita bahas. Jadi waktu kita mengatakan the mind of entrepreneurs, yang tadi fixed and growth mindset, sumbernya sudah jelas. Informasi dan referensi. Jadi kalau mindsetnya diubah, bisa nggak? Bisa dong. Caranya, ya ubah referensi dan ubah informasinya. Nanti mindset itu, maka akan membentuk sikap. Sikap itu apa? Ketika ditawarin kesempatan untuk berbisnis, ya, termasuk bergabung dengan CEC ini, kita responnya adalah, aku mau dong. Kenapa? Karena mindsetnya sudah terbentuk. Kenapa mindsetnya terbentuk? Karena ada informasi. Dari mana informasinya datang? Ini dari seminar malam ini. So, kalau sikapnya sudah terbentuk, tindakan, Pak. Tindakan itu apa? Tinggal, ya action aja udah. Nanti tinggal hubungin Bu Bene. Bu, aku pingin itu apa sih? Si Ellen ngomong apa itu? Bahkan sebetulnya nggak usah yang ini juga nggak apa-apa. Mau bisnis apa juga terserah. Kalau saya, kan pasarnya itu karyawan, karyawati. Sejak 15 tahun terakhir, aku tuh jatuh cintanya training di berbagai perusahaan. Maka saya menggunakan the 10% entrepreneurs. Nggak harus keluar dari kerjaan dulu. Semua orang sih pengen jadi pengusaha. Tapi pernah kepikir nggak? Itu kalau ternyata kita udah invest, Pak, berapa persen sih sebetulnya yang benar-benar bisa berhasil? Yang saya tahu 4 tahun pertama, Pak, itu adalah babak belur, bos. Jadi belum tentu kita harus keluar dari pekerjaan yang sekarang. Kenapa? Karena belum tentu juga kita siap untuk kehilangan semua uang yang kita punya, kumpulkan selama bertahun-tahun kan. Tapi bisa nggak belajar entrepreneurs? Bisa, Pak. Dengan apa? The 10% entrepreneurs, 10% dari uang yang ada, dari waktu, dari tenaga, nanti sambil jalan, kalau emang ngerasa ini jodoh nih, all out sudah. Nah, akhirnya itu menjadi kebiasaan.
budaya. Rasanya kalau ngomong itu ya, wah, ngomongin hal-hal yang lain nggak tertarik. Maunya itu ngomonginnya duit. Bukan berarti dia adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara yang penting kaya raya, bukan. Tapi memang ada orang-orang tuh yang diberikan semacam passion. Dan itu karena dia sudah terbiasa, dia itu suka melihat peluang. Dan pada akhirnya, hasil nasib, Pak, ada. Itu mah nggak usah dibicarakan lah. Itu ada di ujung. Kalau informasinya benar, mindset-nya benar. Kalau mindset-nya benar, sikapnya benar. Kalau sikapnya benar, tindakannya benar. Kalau tindakannya benar, kebiasaannya benar. Kalau kebiasaannya benar, hasil mah nggak usah diajak ngomong juga datang, Pak. Nah, teman-teman, minimal nanti bagi teman-teman yang punya anak di rumah, sampaikan deh ini. Di-capture aja nih, di-foto gitu loh. Lalu ngomong sama anak-anak, ditempel di tembok gitu loh. Jadi anak-anak kita itu kalau nonton terus, main game terus, mainnya sama teman-teman yang aduh, itu kurang bermutu gitu loh, Pak. Maka kasih tahu, Uncle L tadi ngomong. Uncle L itu siapa? Uncle Eloy. Cie. Maksudnya brandingkan juga, jadi anak usia 10 tahun juga mesti dengar namanya Eloy. Nah, besok juga teman-teman, itu saya diberikan kesempatan bicara di UPH College. Itu dari kelas 1 SMA, grade 10, grade 11, dan grade... Setelah 11 itu apa? Iya, benar. Saya mau ngetes ya. Masih memperhatikan nih ya. Jadi saya mewakili yang lain ya Pak, masih fokus ya. Grade 12, jadi 1.300 siswa-siswi Pak Hengki. Itu karena saya bicara di Honda, saya tidak bisa ke UPH College, tapi akhirnya direkam. Nah teman-teman, saya juga menyampaikan ini, bahwa informasi referensi penting sekali. Juga untuk kita para pengusaha. Jadi teman-teman, pertanyaannya informasi tadi ini semakin dalam, semakin dalam. Teman-teman, saya aja udah nggak sabar saya mau ngomong apa. Padahal udah 15 tahun saya nyampein ini. Tapi saya sendiri nggak sabar ini apa sih, karena penting banget. Karena itu attention. Tarik nafas dulu. Teman-teman, kalau informasi begitu penting, pertanyaannya, gimana sih ceritanya informasi masuk ke dalam pikiran dan hati kita? Ini NLP ngomong, Neuro Linguistic Programming. Saya belajar ilmu ini ya. Namanya itu FACOK. Tapi kita bicara VAK saja. Yang paling penting itu pertama visual. Jadi apapun yang kita lihat itu menjadi informasi, baik ataupun buruk. Makanya tadi saya kasih contoh kan, kok Tony ngelihat papi mami gitu kan ya, dagang. Itu dia lihat. Sementara Bang Agus ngelihatnya papa mama pergi ke kebun, maka lama-lama dia bisa menjadi seorang yang memang suka berkebun. Nah, apa juga karena at the end hidup itu adalah panggilan sesuai dengan potensi yang Tuhan percayakan. Tapi kita percayalah, masih banyak orang di Indonesia ini yang sebetulnya diberikan panggilan khusus oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa memberikan kesempatan bagi orang untuk bekerja. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Visual, apa yang kita lihat. Kemudian apa? VAA, auditory. Nah, teman-teman. Visual, dari tadi kan teman-teman lihat saya senyum nih. Iya, itu menghipnotis. Ya, kenapa? Karena itu sendiri penting. Tapi auditory, dari tadi suara saya ini kadang naik, kadang turun. Ini permainan aja sudah. Karena saya lagi mau menembus sampai kepada hati dan pikiran terdalam Ibu dan Bapak. Harapannya begitu ya. Jadi visual, apa yang dilihat. Auditory, apa yang didengar. Dan kinestetik, itu apa yang dikerjakan. Apa yang terlibat dengan kita-kita ini. Nanti ada olfaktori. Teman-teman. Kadang-kadang kan kalau lagi lewat gitu ya ke mall, ternyata ada harum, aduh wanginya mantan pacar. Bisa. Atau aduh masakan mami, jadi kangen mama. Gitu loh. Lalu lagi makan, ini enak pisannya. Siapa yang bikin? Sampai kita kejar tuh. Ada di Bandung, ada di Surabaya. Kita kejar tuh makanan. Kenapa? Karena itu sudah sampai pada informasi referensi yang menembus sampai pikiran bawah sadar. Nah teman-teman, pertanyaannya.
Ketika teman-teman ditawarkan kesempatan untuk menjadi seorang pedagang pengusaha, atau mohon maaf kalau ada teman-teman yang mendapatkan surat cinta dari perusahaan karena dampak dari COVID-19, sehingga mendapatkan PHK itu. Apakah itu bisa dilihat sebagai peluang? Harus kaya. Itu temanku yang ngomong. Jadi PHK itu bukan hubungan kerja. Saya punya teman namanya Yuda, seorang CTMers, Certified Theocentric Motivator. Beliau mengatakan begini, sebetulnya PHK itu Pak Eloy, daripada kita tangisin terus, reframekan saja. Janganlah dilihat sebagai pemutusan hubungan kerja, tapi dilihat sebagai peluang. Harus kaya. Kaya itu bukan hanya kaya uang ya teman-teman, kaya ilmu, kaya jaringan. Network itu adalah kekayaan besar. Makanya orang-orang kalau sudah punya network di mana-mana, dia mau memulai usaha itu jauh lebih mudah daripada orang yang tidak punya network. I believe so much. CEC pun pasti juga ingin memberikan network itu. Kenapa? Karena di situ kan klub. Ngobrolnya, frekuensi berpikirnya itu loh. Jadi ada jaringan. So teman-teman, karena itu maka pertanyaannya, oh jadi kalau udah bicara mengenai mindset, itu ada di pikiran yang mana? Waduh, teman-teman saya lihat dulu ya jam. Sisa jam yang saya punya nih, sisa waktu tinggal kira-kira berapa Bu? Tinggal 25 menit kayaknya. Jadi teman-teman, ternyata yang namanya mindset dan belief system tadi adanya di PBS. PBS naon? Apa itu? Pikiran bawah sadar. Kalau Sigmund Freud itu mengatakan pikiran kita ini ada 3 wilayahnya. Conscious mind, pre-conscious mind, subconscious mind. Tapi karena waktu terbatas, kita fokus pada 2 yang paling populer dan paling umum saja. Apa itu? Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar itu mempengaruhi keputusan kita dan perilaku dan tindakan-tindakan kita sampai 88% menurut John Melton. Tapi kalau menurut Joe Dispenza, ini seorang neuroscientist, ngomong begini, bisa bahkan 90%. Jadi waktu kita ditawarkan kesempatan untuk dagang, usaha, kita dapat surat cinta PHK. Sebenarnya yang mengarahkan kita itu adalah pikiran bawah sadar. Yang mana itu? Referensi tadi. Bayangkan sejak kecil, Pak, kita membaca bukunya tentang, let's say, bagaimana caranya menjadi politisi yang hebat. Dengerin ya. Where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi pasti mengikuti. Jadi kalau yang saya baca adalah tentang politik, good. Berarti memang kesempatan menjadi seorang politisi hebat, sangat besar peluangnya. Tetapi kalau saya menjadi seorang pengusaha, Pak, bacaannya mesti berubah. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi informasi yang kalau diulang, itu kuncinya. Repetition, ulang, lama-lama masuk di pikiran bawah sadar. Jadi jangan lelah. Setiap kali CEC mengadakan acara seperti ini, join lagi. Ada lagi, join lagi. Lama-lama Pak, itu akan sampai pada pikiran bawah sadar. Harinya tiba. You do not need CEC anymore. You don't need us anymore. Kenapa? Karena Anda sudah punya pikiran bawah sadarnya. Di saat itu yang teman-teman lakukan apa? Membantu orang lain yang belum sadar. Hidup kan begitu. Jadi sekarang ini, waduh teman-teman, kita ini nggak kenal lelah. Kita tuh menyebarkan virus, bukan corona, tapi virus usaha ini loh. Dan kemudian harinya tiba setelah diulang, you don't need us anymore. Tapi thousands of others people, million of others needs you. Nah, harusnya begitu tuh. Jadi waktu teman-teman mendengarkan begini, jangan ngomong, wah ini mah masih lama lah. No. Teman-teman, it's a call, ini sebuah panggilan, harinya tiba. Anda yang bergantian nih memberikan kesempatan, memberikan inspirasi seperti ini.
Jadi teman-teman secara cepat saja, jadi ini namanya adalah subconscious mind, namanya values, nilai-nilai kita di dalam berbisnis. Belief, aku bisa. Atau ternyata, aduh, kita baru mulai usaha 1-2 bulan, ternyata belum berhasil. Kita ngomong begini, emang gua tuh nggak ada darah dagangnya gua. Itu belief, Pak. Itu ada yang paling bawah tuh. Itu berarti kalau ini kan iceberg. Itu yang paling dalam itu belief tuh, Pak. Jadi kita baru 3 bulan jualan, lalu kita ditolak dan belum mendapatkan uang. Kita ngomong begini, emang payah ya. Udah gua bilang, dari dulu emang saya nggak bakat jadi seorang pedagang. Saya nggak bakat jadi seorang sales. Pak, Bu, di awal juga semua begitu. Saya yakinlah Pak Ciputra dengan buku setebal ini pun, dengan usaha beliau di seluruh Indonesia dan bahkan Asia, juga pertama juga pasti pernah mengalami itu. Kan ada satu kata bijak ngomong begini, semua orang hebat awalnya payah. Pengusaha hebat, Pak, awalnya juga payah. Pembicara hebat, Pak. Teman-teman tidak usah bertanya saya akan ngomong apa di 1 menit ke depan. Aku tahu. Nggak ada slide ini juga saya tahu kenapa. Udah 15 tahun, Pak, saya ngajar ini. Teman-teman, semua orang di awal-awal juga pasti payah. Ya. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membentuk identitas, sehingga nanti prosesnya kita jalankan dan hasil kita dapatkan. Teman-teman, kalau bicara hasil, semua orang pingin mau memberikan kesempatan kerja kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, siapa yang tidak pingin? Mau mendapatkan uang, siapa yang tidak mau? Tetapi kalau udah bicara menjalankan proses, teman-teman, nah itu tuh. Padahal kan kita tahu, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya dijalankan, hasilnya pasti dapat. Pertanyaannya, kenapa kok kita itu seringkali tidak tekun menjalankan proses? Karena identitasnya belum terbentuk. Identitas itu apa? Bagaimana teman-teman memandang diri ini? Itu mindset. Itu yang selama 30 menit ini saya habiskan hanya untuk menjelaskan. Identitasnya adalah, can you see yourself? Apakah Anda bisa melihat diri? I can do it. Saya bisa menjadi seorang pengusaha. Teman-teman, asumsi saya yang mendengarkan kita ini bukan umumnya, let's say 90% adalah teman-teman yang memang lagi berpikir untuk memulai berpindah kuadran. Kalau Kiyosaki itu kan ngomong ya ada 4 kuadran. Kuadran pertama employee, karyawan. Kemudian berpindah menjadi self-employee, kemudian berpindah menjadi business owner, kemudian berpindah menjadi investor. Kalau Anda sudah sampai business owner, mungkin hanya 10% yang hadir bersama kita malam ini. Kenapa? Karena you don't need me. You don't need CEC sudah. You have your own game. You have your own apa itu? Sudah punya mainannya sendiri. Tapi 90% yang bersama kita, teman-teman, kemungkinan besar membutuhkan identitas itu. Kenapa? Karena itu pernah dulu memulai usaha, tapi ternyata belum berhasil. Atau bekerja selama 20 tahun, dan sekarang ingin belajar kecil-kecil Anda. Untuk apa? Usaha. Nah, identitasnya. Kalau identitasnya melihat diri sebagai seorang entrepreneur, terus belajar, maka prosesnya akan dijalankan dengan tekun. Jatuh, bangun lagi, hasil akan ikut. Nah, teman-teman, karena itu penting sekali. Ini dari Carl Jung, psikoanalisa, ini berbicara mengenai sampai Anda berhasil membawa isi pikiran bawah sadar. Itu apa? Yang 90% tadi. Dari mana datangnya? Dari referensi informasi masa lalu. Sampai teman-teman berhasil membawa isi pikiran bawah sadar. Apa itu? Yang mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak bakat. Lalu dibawa ke level sadar. Waktu dibawa ke level sadar, berarti teman-teman mengatakan apa? Oke, sekarang belum bisa, tapi saya bisa belajar. Itu berarti sudah sampai di level sadar. Kalau tidak sampai di level sadar, maka semua yang diproduksi oleh pikiran bawah sadar tadi, Anda teruskan
dan Anda sebut sebagai takdir. Takdir itu apa? Emang gua nggak bisa. Udah takdir gua kayak gini. Please deh, gitu. Padahal ini skill. Sama seperti leadership is a skill, entrepreneurship also a skill. Artinya apa? Can be learned. Bisa dipelajari. So teman-teman, karena itu diriku hari ini adalah kumpulan kejadian masa lalu. Referensi dari papi mami, referensi dari papa mama, referensi dari lingkungan sekolah. Tapi ternyata juga imajinasi masa depanku. Jadi ini penting sekali. Masa lalu mempengaruhi saya. Tapi NLP juga mengajarkan, Pak, bahwa imajinasi masa depan saya mempengaruhi saya sekarang. Jadi pertanyaannya, in the next 5 years, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau kalau saya tarik bagi teman-teman seorang karyawan-karyawati, waktu pensiun nanti, how do you see yourself? Bagaimana teman-teman melihat diri ini? Apakah ternyata waktu pensiun, ternyata kita tidak bisa mempertahankan gaya hidup kita ketika sekarang kita lagi aktif bekerja? Why? Karena ternyata nggak dapat income lagi, Pak. How do you see yourself in the next 20 years? 20 tahun dari sekarang. Itu imajinasi masa depan. Nah, kalau teman-teman menarik sampai 20 tahun ke depan, lalu mulai dari sekarang. Persis itulah tema pembicaraan saya untuk 1.300 siswa-siswi UPH College besok. Judulnya apa? Tomorrow's Leaders Begins Today. Pemimpin masa depan yang hebat itu dimulai dari hari ini. Dan saya juga yakin, Pak, pengusaha yang hebat 10 tahun ke depan itu start today. Jadi di ujung dari acara ini, itu harusnya teman-teman make a decision. Hitung 5, 4, 3, 2, 1, sign. Teman-teman, dan kemudian keyakinan adalah perasaan pasti. That's what we need. Jadi pertemuan ini teman-teman, kalau akhirnya teman-teman hanya sekedar mendengarkan, tetapi kemudian Anda tidak mengambil sebuah keputusan, maka itu sayang sekali. Keyakinan membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin, sahabat. Tidak mungkin menjadi mungkin. Ini persis isi dari podcast saya hari Senin yang lalu. Bagi teman-teman yang tertarik mendapatkan podcast, follow dong Instagramnya. Wah, supaya nanti bisa rutin mendapatkan podcast setiap minggu. Ya, teman-teman, ini saya tidak lama, tetapi saya mau menyampaikan belief itu bisa diubah. Pertanyaan kritis, afirmasi visualisasi, ada teman-teman yang jago di hipnoterapi, saya belajar mengenai NLP, dan saya meneruskan sempat belajar setengah dari S2 saya itu konseling. Walaupun nanti kemudian saya pindah ke MBA, tapi saya juga jatuh cinta dengan konseling. Ini salah satu cara untuk mengubah belief seseorang, termasuk di dalam hal entrepreneurship. Kita ambil contoh dari Pak Adi Gunawan ya. Jadi pertanyaan kritis itu beliau mengatakan, oke, ambil contoh. Kita bertemu dengan Mas Joko. Kita ngomong, Mas Joko, ayolah kamu belajar tuh dagang, usaha, bisnis gitu loh. Loh, maksudnya apa? Itu CEC, kasih kesempatan-kesempatan tuh cuman 10.000 per hari aja. Ah, aku tuh nggak ada bakat dagang. Nah, Pak Adi Wegunai mengajarkan yang di atas itu. Apa sumber atau asal belief itu? Loh, apa yang tadi? Bahwa Mas Joko mengatakan, aku nggak bakat. Tanyakan, sumber belief itu dari mana? Oh, dia ngomong, oh dari ayah ibuku kok. Dulu ayah ibu ngomong begitu. Oh, apa keuntungannya Joko kalau kamu mempertahankan belief seperti itu? Dia mulai mikir, apa ya keuntungannya ya? Ya nggak ada sih. Oh, kalau begitu, apakah belief ini menolong kamu untuk mencapai tujuan hidupmu? Ya, nggak juga sih. You see, hanya 1, 2, 3 aja ya, itu bisa menggoyang belief seseorang. Apa kerugiannya Mas Joko kalau akhirnya kamu memegang teguh, kekeh dengan belief system ini? Ya, saya tidak akan pernah belajar untuk jualan, tidak akan pernah belajar untuk jadi pengusaha. Oh, oke. Apakah ini akan menghambat pencapaian tujuan hidupmu dan untuk keluargamu yang lebih baik? Iya sih. Kalau begitu kamu mau ganti belief system ya Mas Joko? Mau, gimana caranya? Ikut programnya Uncle L tuh. Jadi teman-teman, ternyata belief system itu bisa digoyang dulu. Jangan langsung dihancurkan. Goyang dulu dengan salah satunya pertanyaan kritis seperti ini.
Jadi dalam program-program coaching yang kami lakukan, ini adalah tips dan triksnya. Nah, malam ini karena begitu singkat waktunya, saya hanya memperkenalkannya saja ya. So teman-teman sampai akhirnya ingat, nomor 1, pengulangan repetisi. Repetition is the mother of all skills. Pengulangan adalah ibunya semua keahlian, termasuk keahlian di dalam apa itu? Memberikan presentasi dan menjadi seorang pengusaha. Di atasnya, identifikasi kelompok, keluarga. Itu kenapa namanya klub. Arisan itu ngumpul, informasi yang didapat lebih cepat masuk ke pikiran bawah sadar, sahabat. Kenapa? Karena identifikasi kelompok. Ketika teman-teman belajar hal yang sama, kita merasa, iya ya, bener ya, oh aku juga ikut. Jangan belajar sendirian, kelamaan masuk ke pikiran bawah sadarnya, itu loh. Oh, aku kan bisa belajar sendiri, jatuh bangun juga enggak apa-apa. 20 tahun. Mendingan join any club. Kenapa? Karena itu hasil penelitian. Kalau mau membentuk belief system yang baru, referensinya diulang. Yang kedua, diulang di komunitas. Kenapa? Karena itu adalah manusiawi kita. Kalau ada 10 orang di dalam komunitas itu mikirnya sama, kita jadi ikut-ikutan. Makanya kalau kita bergaul dengan yang jual parfum, udah pasti lama-lama kita ketebak baunya, Pak. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang jual bensin, ya ketebak juga. Jadi pastikan join dengan komunitas yang memang membicarakan apa yang Anda mau. Yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas. Itulah yang dilakukan oleh CEC kan. Pembicara-pembicara yang diundang adalah yang punya otoritas. Kenapa? Karena itu cara terbaik untuk menembus pikiran sadar sampai pikiran bawah sadar, akhirnya belief terbangun. Lalu apa? Emosi yang intens. Nah, teman-teman, emosi yang intens itu ya bisa dilakukan di jam-jam seperti ini karena sudah lelah. Bisa bahagia banget, bisa sedih banget. Itu ada cara-caranya ya, yang di kesempatan lain saya akan bicarakan karena itu butuh praktek-prakteknya ya, sampai kepada kondisi alpha hipnosis ya. Tapi yang 3 tadi penting sekali. Afirmasi, self talk, visualisasi. Ketika nanti Anda bergabung di dalam klub seperti ini, Anda akhirnya mengatakan aku bisa. Saya bisa menjadi seorang pengusaha. Saya bisa membuka usaha sendiri. Itu afirmasi, self talk. Jangan bangun pagi ngomong begini, ya kerja lagi. Ya buka toko lagi. Ya, jualan lagi. Pak, itu mah mati sebelum berperang. Kenapa? Karena self-talk-nya salah, bos. Visualisasi penting sekali. Apalagi visualisasi dilakukan di gelombang otak. Waduh, Pak. Itu sampai kalau level alpha itu bagus sekali. Relax. Jadi kalau teman-teman lagi bermeditasi gitu ya, itu level itu alpha itu. Tetapi theta itu kita udah mau tidur, dengerin suara seperti ini nih. Cari nanti di video, ini ada di YouTube saya juga. Cari, dengerin. Itu udah mau tidur itu mudah sekali menembus pikiran bawah sadar kita. Ya, jadi teman-teman, ini saya nggak usah bahas karena ini salah satu cara-cara untuk menginstall pikiran-pikiran yang baru. Kapan-kapan kalau Anda bergabung dengan program-program coaching di tempat kami, ini kita praktekkan sama-sama. Ibu Bene, mohon maaf, saya pastikan dulu saya punya berapa menit lagi ya, supaya saya bisa lagi, tahu Pak. yang bagian mana. Berapa? 2 menit? 5 menit lagi, Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Nggak apa-apa ya, Pak Hengki, 5 menit lagi ya. Izin, baik. Silakan Pak Eloy. 5 menit ya, Pak. Ya Pak. Teman-teman, kalau begitu, saya langsung aja. Saya sudah cerita mengenai mindset-nya. Sekarang saya secara cepat saja bicara mengenai entrepreneurship-nya. Oke? Jadi entrepreneurship, saya langsung ke sana sebentar. Pertanyaannya, what is entrepreneurs? Nah, ini tentu saja saya belajar dari Pak Ciputra juga di bawah bimbingan Pak Antonius Tanan waktu tahun 2012 dan juga dari beberapa sumber yang lain. 5 menit. Apakah terlihat ini, Bu Beni? Ya, terlihat, Pak. Baik. Jadi ini dari Pak Peter Drucker. What is entrepreneurship? Beliau mengatakan begini.
Entrepreneurship itu adalah orang-orang yang selalu searches for change. Mereka itu mencari apa yang bisa diubah. Atau kalau ada perubahan, mereka meresponinya dengan cara apa? Mencari ada peluang apa ini. Jadi Bapak dan Ibu, entrepreneurs itu singkatnya menurut Pak Peter Drucker adalah pencari peluang deh. Dan di mana ada masalah, di situ ada peluang. Sehingga mereka mengatakan begini, kalau mau bisnis, gampang. Cari ada masalah apa sekarang. Karena masalah adalah peluang untuk bisnis. Apapun masalahnya, berarti ada orang yang membutuhkan solusi. Nah teman-teman, tapi yang dahsyatnya adalah ketika saya belajar, ini juga beda antara berentrepreneur dan berdagang ya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau di warung depan, itu ada 3 warung jual minuman dengan merek tertentu. Cara jualannya sama, harganya sama, cara melayaninya sama. Itu dagang. Bukan entrepreneur. Entrepreneur itu mesti ada beberapa kata kunci. Salah satunya adalah inovasi. Jadi inovasi adalah itu kata kunci di dalam entrepreneurship. Kalau buka warung, cara jualannya sama dengan tetangga, harganya sama, atau ya banting-banting harga sama dengan yang lain, itu dagang. Saat ini butuh lebih dari dagang, namanya entrepreneurship. Nah ini dari guru kita, Pak Ciputra. Entrepreneur mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Bagaimana caranya? Nah inilah yang saya diajarin tahun 2012. Nah, sekali lagi, ini waktu itu dapat kesempatan ngajar TKW kita di Singapura. 1 kali sebulan saya mesti ke sana, hari Sabtu pagi berangkat, hari Minggu malam pulang. Sekali sebulan. Karena Pak Ci waktu itu kan cerita, beliau itu kasihan kalau TKW-TKW kita di berbagai belahan dunia mendapatkan uang, lalu pulang, lalu uangnya habis untuk hal-hal yang tidak bersifat berkelanjutan gitu loh. Jadi di bawah bimbingan Pak Antonius Tanan, kami diajarin supaya kami bisa pergi ke berbagai tempat mempersiapkan TKW-TKW kita itu ketika pulang ke Indonesia, uang yang mereka dapatkan itu dipakai untuk bisnis. Dan akhirnya keluarga mereka maju dan tidak harus kembali menjadi TKW lagi. Jadi teman-teman itu yang dilakukan dan akhirnya sebagai penutup, inilah yang saya yakin menjadi inspirasi bagi setiap kita. Kalau demikian, mindset of entrepreneurs itu apa? Ada 3 saja. Kreativitas dan inovasi. Yang kedua, opportunity creation. Jadi mencari peluang. Dan yang terakhir, berani ambil risiko. Jadi yang pertama adalah kreativitas. Yang kreativitas itu menuju pada inovasi. Yang kedua, harus bisa membaca peluang pasar. Kalau tidak membaca peluang pasar, ciptakan peluang yang baru. Kemudian ambil risiko. Pak Ci kira-kira mengatakan begini, punya nomor 1, nomor 2, kalau tidak ada nomor 3 nggak bisa. Kreatif banget. Dia bisa membaca peluang pasar, tapi takut memulai. Nggak jadi juga. Ada orang, wah berani, tapi nggak ada kreatif. Nggak jadi juga. Ada orang yang kreatif dan berani, tapi nggak membaca peluang. Ya gagal juga. Jadi memang 3-3-nya mesti punya. Kreatif menjadi inovatif. Lalu kemudian bisa membaca peluang pasar. Dan akhirnya harus punya keberanian. Saya kira Ibu dan Bapak demikian. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa membahas lebih lagi karena saya masih ada beberapa slide termasuk yang disampaikan Pak Antonius Tanan bulan lalu juga tentang apa itu kreativitas dan apa itu inovasi. Saya kira saya berhenti dulu sampai di sini. Izin Pak Hengki dan Bu Bene, kita bisa berikan kesempatan untuk tanya jawab atau kalau ada tambahan dari Pak Hengki, monggo. Silakan Bapak. Thank you. Baik, terima kasih Pak Eloy, luar biasa sekali nih kita belajar banyak mengenai mindset dan bagaimana caranya menciptakan successful mindset terutama bagi pelaku usaha atau entrepreneurs atau siapapun yang ingin menjadi pelaku usaha. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bertanya, silakan gunakan fitur Q&A yang ada di Zoom-nya Bapak Ibu. Kemudian saya mau informasikan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai selesai, kami akan share link untuk mendapatkan e-certificate di akhir sesi. Baik, Pak Hengki, saya izin ke Pak Eloy dulu Pak untuk pertanyaan. Silakan, Ben. Ya, Pak Eloy, saya mau bertanya 1 pertanyaan nih Pak. Silakan.
Ya, apakah mindset itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, Pak? Misalnya, orang yang seringkali mengalami kegagalan di masa lalu, akhirnya punya fixed mindset, kalau tadi materinya Pak Eloy ya. Terus gimana caranya Pak mengubah hal tersebut? Silahkan Pak Eloy. Bu Bene ini bagus sekali, sampai-sampai saya membutuhkan Bu Bene berkenan diulang sekali lagi, Bu Bene. Baik Pak, saya ulang lagi ya Pak. Ya, tadi kan di materi Pak Eloy ada tentang fixed mindset nih Pak. Ya. Kan ya mindset kan memang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu seperti itu Ya. ya Pak. Dan misalnya orang yang seringkali mengalami kegagalan di masa lalu, akhirnya kan punya fixed mindset. Bagaimana cara mengubah hal itu Pak? Ya, terima kasih Bu Bene. Tadi saya sudah sampaikan, fixed mindset berubah menjadi growth mindset. Caranya adalah referensi dan informasi. Oke. Kalau referensi informasinya berubah, maka mindset-nya berubah. Tapi selama referensinya tidak berubah, mindset-nya tidak berubah. Itulah sebab kenapa Bu Bene saya itu merasa terpanggil menjadi seorang trainer, menjadi seorang theocentric motivator seperti ini. Karena saya sangat meyakini informasi yang kita berikan akan membuat orang menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Jadi itu informasi yang paling penting, referensi yang paling penting, apalagi kalau tadi seperti saya katakan, informasi itu diulang-ulang. Coba, Bu Bene kalau saya tanya ya, buku apa yang mempengaruhi hidupmu? Maka saya jamin, buku yang mempengaruhi hidupnya Bu Bene adalah buku yang dibaca lebih dari 1 kali. Kalau ada ceramah yang membentuk iman kita, membentuk mentalitas kita, pasti ceramah itu kita dengar lebih dari 2 kali. Kalau ada orang yang mempengaruhi hidup kita, pasti orang itu sering bergaul dengan kita. Jadi repetition, diulang. Yang kedua, disampaikan di dalam komunitas. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita itu di dalam satu komunitas mendengarkan informasi yang sama, diulang, maka kita lebih acceptance. Kita lebih mau mendengarkan. Critical mind kita itu terbuka, sehingga informasi itu masuk langsung ke pikiran bawah sadar. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan juga, yang paling penting adalah disampaikan oleh orang-orang yang dirasa berotoritas. Makanya Ibu Bene kan mengundang pembicara-pembicara yang punya pengalaman. Karena itu sekali lagi membuka critical mind dari pendengar. Dan ketika critical mind-nya terbuka, maka informasi yang disampaikan ini relatively mudah untuk menembus pikiran bawah sadar. Demikian Bu Bene. Baik, terima kasih Pak Eloy. Saya izin ke Pak Hengki sebentar ya Pak ya. Pak Hengki, kenapa Ciputra Enterprise Club di malam hari ini ya, di acara Enterprise Academy ini kita mengangkat topik successful mindset for entrepreneur. Apa sih Pak perlunya seorang entrepreneur itu punya successful mindset? Silakan Pak Hengki. Ya, Ben. Jadi setiap orang pada saat dia memulai suatu usaha pasti membayangkan mencapai kesuksesan. Dan semuanya pasti ingin sukses. Namun demikian, pada saat dihantam oleh berbagai hambatan, tantangan, dan setback atau kemunduran, membuat orang tersebut akhirnya patah semangat dan berhenti. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh suatu lembaga di Amerika, yaitu Bureau of Labor Statistics, 20% dari bisnis baru itu gagal di 2 tahun pertama. 45% itu gagal dalam 5 tahun pertama. Kemudian 65% itu gagal dalam 10 tahun pertama. Dan hanya 25% yang bertahan dalam 15 tahun atau lebih. Jadi, dan yang luar biasa lagi, angka statistik ini tidak berubah sejak tahun 1990. Sedangkan kalau kita lihat kondisi bisnis 1990 dan 2020 itu sudah sangat jauh berbeda. Kemajuan teknologi dan digitalisasi itu begitu pesat sehingga memberikan kemudahan untuk memulai usaha. Sekarang orang mau mulai usaha gampang banget, bisa jualan lewat sosial media. Ya. Dan ini juga membuat kesetaraan atau level playing field dalam hal persaingan. Berbeda dengan tahun 1990 nih. Dengan teknologi digital sekarang, itu UKM pun itu bisa bersaing dengan perusahaan multinasional. Mereka bisa memasarkan produknya langsung ke luar negeri. Ya. Tanpa melalui perantara, ini luar biasa.
Tetapi statistik di atas menunjukkan bahwa human capital itu is more important than financial capital ternyata. Karena bisa saja kita tidak punya modal, tetapi kita punya kreativitas, dan akhirnya seperti yang Pak Eloy tadi sampaikan, kreativitas itu menjadi inovasi, maka dengan mudah kita tentunya akan menarik venture capital atau pemodal yang mau bekerja sama untuk mengembangkan usaha kita. Oleh karena itu, faktor manusia itu sangat-sangat penting sekali untuk membentuk seorang entrepreneur yang sukses. Dan mindset atau pola pikir akan menentukan reaksi seseorang dalam menghadapi hambatan, rintangan, maupun setback. Karena tidak mungkin dalam satu perjalanan entrepreneur tersebut selalu lancar. Itu kan tidak pernah ada. Pasti mereka akan menghadapi rintangan, hambatan, ataupun kemunduran. Yang penting adalah bagaimana dia memandang atau bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Seperti quote yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu pijar setelah melakukan 10.001 kali eksperimen, dia mengatakan bahwa I have not failed, I've just found 10,000 ways that would work. Jadi sikap positif yang seperti ini, pola pikir yang positif bahwa ya saya nggak gagal, yang saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Ya sudah, ini kesempatan saya untuk mengembangkan diri, berkreasi lebih lanjut lagi. Nah, itu yang akan mendorong seseorang untuk mencapai kesuksesan. Begitu kira-kira, Ben. Oke, thank you Pak Hengki. Bapak, sebelum saya lanjut ke peserta, Bapak ada pertanyaan mungkin yang mau diajukan ke Pak Eloy, silakan Pak. Pak Eloy, senang sekali nih Pak, ya, kita bisa ketemu sore hari ini Pak. Jadi Pak Eloy, Bapak selain sebagai seorang trainer dan motivator, Bapak juga adalah seorang entrepreneur yang sukses. Sebagai seorang entrepreneur, bagaimana cara Bapak membentuk successful mindset di dalam tim Bapak? Karena kan tidak mungkin kalau Bapak punya usaha, kemudian tim kita itu tidak punya successful mindset, hanya kita aja, tentunya tidak mungkin tujuan perusahaan itu akan tercapai. Gimana Pak? Terima kasih Pak Hengki. Ibu dan Bapak, yang pertama harus jelas dulu direction dari usaha kita ini mau kemana. Jadi namanya adalah bisa disebut sebagai visi, bisa, atau minimal rencana bisnisnya kemana. Kenapa? Karena kalau tidak, tim kita nggak tahu mau kemana. Contoh, kita mengatakan ayo kita akhir tahun nanti dengan harapan COVID sudah selesai, yuk kita jalan-jalan. Topiknya adalah jalan-jalan. Tetapi ada orang yang mau jalan-jalannya udahlah ke Bogor aja. Ada yang mau kita ke Bali dah. Ada yang mengatakan, kita ke Nias aja lah, kita kan belum pernah ke sana. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau ke Singapura saja. Jadi saya kira harus jelas jalan-jalannya mau kemana. Nah kalau itu sudah ada, maka nomor 2, mesti jelaskan ya, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Berarti harus ada job description yang jelas. Kadang-kadang anggota tim kita tidak melakukan apa yang kita mau, bukan karena mereka tidak mau dan bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari dirinya. Nah, baru kemudian saya kira kita perlu membangun, yaitu saling percaya di antara kita, ada kerjasama tim di dalamnya, dan seterusnya. Tetapi saya pikir 3 hal itu menjadi penting Pak Hengki. Yang pertama adalah arahnya kemana, direction-nya mau kemana. Dan itulah yang perlu dilakukan oleh seorang pengusaha, seorang pedagang, seorang pimpinan, yang kemudian dia harus menetapkan si Joko melakukan apa, Laura melakukan apa, Nita melakukan apa, dan itu pun mesti diingatin terus, sampai akhirnya nanti mesti membangun juga yang namanya saling percaya, saling menghargai, sehingga kerjasama tim itu juga terbangun. Ya. Demikian Pak Hengki. Jadi harus ada direction yang jelas ya Pak ya, kemudian sehingga itu akan membangun trust dan kemudian menghasilkan teamwork yang baik gitu ya Pak kira-kira. Betul Bapak. Thank you Pak, thank you.
Sama-sama Pak Hengki, terima kasih. Oke, Pak Eloy dan Pak Hengki, sebelum kita lanjut ke pertanyaan peserta, ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Bapak-Bapak berdua. Pertanyaannya setiap orang pasti bahkan sering ya mengalami kegagalan ya. Bagaimana Bapak-Bapak berdua ini bisa mempertahankan motivasi untuk bangkit kembali pada saat kegagalan tersebut dialami gitu. Dan apakah dengan mindset saja cukup atau enggak nih? Mungkin ke Pak Hengki dulu, silakan Pak. Ya, Ben. Jadi punya successful mindset itu sangat penting karena saat kita menghadapi setback, membuat kita tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, tetapi melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk belajar lagi dan mengembangkan diri. Tetapi untuk memotivasi kita bangkit kembali dari setback, kita juga perlu tujuan yang jelas, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy. Atau seperti yang Simon Sinek katakan adalah, we need to start with why. Kemudian baru how dan what. Kadang kita confuse menjadikan what itu sebagai why kita. Banyak orang ketika ditanya kenapa ingin jadi entrepreneur, alasannya ingin punya banyak uang atau ingin terkenal. Padahal sebenarnya banyak uang atau terkenal itu what? Apa yang kita dapatkan pada saat kita mencapai kesuksesan. Nah, dengan why yang tidak jelas pada saat kita menghadapi setback atau menghadapi tantangan, akhirnya membuat kita berhenti. Dan ini membuat kita mencari-cari alasan untuk menjustifikasinya. Misalnya, ya saya berhenti jadi entrepreneur, ternyata kan untuk jadi terkenal kan saya bisa jadi politisi, nggak perlu jadi seorang entrepreneur. Atau ternyata karyawan juga bisa kaya kok, bisa punya banyak uang kok, nggak perlu jadi entrepreneur. Nah, tetapi akan berbeda hasilnya kalau kita punya why yang jelas. Misalnya, saya ingin jadi entrepreneur karena saya ingin membantu banyak orang punya masa depan yang lebih baik. Memberikan lapangan kerja buat mereka. Saya juga ingin anak cucu saya berbuat baik, melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Maka itu saya memutuskan untuk jadi entrepreneur. Karena melalui usaha yang saya lakukan, saya akan membantu banyak orang, memberikan masa depan yang lebih baik, memberikan kesempatan untuk mereka. Kemudian saya bisa wariskan usaha saya nantinya ke anak cucu saya, sehingga mereka pun bisa membantu orang lain juga. Nah, dengan why yang jelas tersebut, maka setiap kali kita menghadapi hambatan dan ingin berhenti, kita bisa melihat, ternyata masih banyak loh orang yang perlu saya tolong, yang perlu punya masa depan yang lebih baik. Atau pada saat kita melihat keluarga kita, anak kita, istri kita, yang selalu mendoakan kita untuk diberikan keberhasilan, tentunya kita akan merasa berdosa sekali dan egois jika kita berhenti. Dan akhirnya itu akan memotivasi kita kembali untuk bangkit dan terus melangkah. Saya rasa itu sih, Ben. Oke, thank you Pak. Pak Eloy, silakan Pak. Wow, terima kasih. Sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Hengki sudah lengkap sekali ya, Bu Bene. Saya kira tambahan sedikit dari saya bahwa mindset itu kan kemudian menentukan kita punya responnya. Dan respon itu penting sih. Coba aja deh, gampang deh. Waktu kita bangun pagi menggunakan alarm. Apakah Bu Bene pernah menggunakan alarm di pagi hari? Pernah Pak. Jadi, waktu alarm bunyi, itu ada 3 kemungkinan respon kita. Yang pertama, matiin. Terus apa Bu Bene? Tidur lagi. Tidur lagi. Sama dong. Atau snooze, ditunda 5 menit. Atau bangun, jadi matiin alarmnya langsung bangun. Pertanyaannya adalah, respon saya itu ditentukan oleh apa? Mindset saya. Jadi kalau mindsetnya kita mengatakan saya mesti sampai di bandara by 5 o'clock in the morning, jam 5 nih. Kadang alarm belum bunyi pun kita udah bangun. Sedahsyat itu tuh mindset itu. Apalagi kalau dia sudah diulang. Bangun pagi menjadi sesuatu yang tidak harus menunggu harus ke airport. Nah, tetapi yang juga menarik adalah mindset itu adalah satu-satunya yang bisa kita kontrol sih. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana. Masa COVID-19 kita bisa kontrol? Ya nggak bisa lah. Kita nggak bisa mengontrol apakah
seseorang mau membeli produk kita hari ini atau tidak. Tetapi kita bisa mengontrol respon kita. Nah, respon itu adalah produk dari mindset. Kalau mindsetnya positif, responnya positif. Sama seperti yang terjadi, yaitu tadi, dengan beberapa nama yang kita sebut. Dan termasuk di dalam pengalaman kita sehari-hari kan ya. Kalau kita udah cinta banget dengan seseorang, wah ditolak, ngejar lagi. Dengan istriku yang sekarang ini, wah, emang dulu pernah punya yang lain? Satu untuk selamanya. Hanya maut yang boleh pisahkan. Tapi maksudku adalah, itu yang istriku ini, itu dulu kami pacaran 4 tahun. Lalu kemudian saya diputusin. Waduh, saya kejar lagi sampai dapat. Kenapa? Cinta. Nah, kalau udah cinta, udah jatuh cinta dengan bisnis, juga sama. Kita jatuh, bangun lagi. Kita jatuh, bangun lagi. Jadi kalau jatuh, maunya menyerah, ya belum cinta. Gimana cara cinta? Identitasnya mesti dibangun. Caranya, informasi referensi mesti ditambah. Di mana? Ya CEC dong. Demikian Bu Bene, terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih Pak Eloy dan Pak Hengki. Saya masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Mohon maaf, pertanyaan yang masuk ini sampai dengan 23 pertanyaan dari webinar Zoom, belum yang dari Facebook, tapi dari Facebook kita mohon maaf tidak bisa dibacakan. Dari 24 pertanyaan sepertinya saya akan saring karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 8:16. Pertanyaan untuk Pak Eloy dari Bapak, mohon maaf ini sepertinya dari Universitas Airlangga ya. Pertanyaannya, apa cara yang paling efektif untuk menghilangkan atau mengurangi keraguan diri dalam menjalankan sebuah bisnis? Karena mungkin yang awalnya ide bisnis itu terasa baik dan bisa dijual, tapi lama-kelamaan karena sepi pelanggan demotivasi ya, akhirnya meragukan rencana kita sendiri. Silakan Pak Eloy. Ya, rumusannya adalah the 5-second rule. The 5-second rule itu sebetulnya ditemukan oleh orang bernama Mel Robbins. Jadi Mel Robbins itu mengajarkan begini, dan saya setuju. Baik itu untuk halnya menjadi pengusaha, menjadi seorang sales, menjadi seorang guru, menjadi seorang politisi. 5, 4, 3, 2, 1. Do it. Itu aja. Jadi kalau mau menghilangkan keraguan, ya lakukan aja Pak. Keraguan itu karena kita belum tahu apa yang terjadi di depan kan. Tapi kalau udah menjalankannya, nanti kita juga melihat, oh begitu, tentu tidak konyol dong ya. Ya tentu ya ada informasi-informasi mendasar yang kita mesti punya. Contoh kalau kita mau belajar menjadi seorang pengusaha, ya udahlah mulai dari 4P sederhana aja lah, 4P aja. Produknya itu apa sih produk? Ya produknya apa terserah, saya jualannya service. Tetapi karena mertua saya itu bersama dengan saudara-saudara ipar saya dari keluarga istri, itu importir dari China, dari Chongqing itu, kan banyak barang-barang. Nah, jadi kadang-kadang dititipin, jadi istri bantu jualin, kadang-kadang dititipin, ayo disampaikan dong di Instagramnya. Karena ini lagi banyak barang-barang nih, mau masker lah, mau apa lah gitu ya. Jadi produknya apa? Yang kedua ya price-nya. Harganya berapa sih? Ya, gampang kan itu. Yang kemudian apa? Place-nya di mana? Kita mau di mana sih jualan? Mau offline, mau online, dan mau digitalisasi kah kita? Dan yang terakhir promotion. Ya promosinya di mana? Ya, promosi pakai digital atau dari pintu ke pintu aja kita sebarkan melalui kita punya WA, terserah. Saya pikir itu aja dulu dah. Karena terlalu banyak, karena kalau bicara service ada 7P, ada people, ada proses, ya, dan terusnya itu. Tapi yang paling penting duit aja Pak, lakukan. Dan kalau masih ragu-ragu juga, komunitas penting Pak. Karena komunitas itulah yang membuat kita ketika kita lagi jatuh, melihat teman kita kok menggebu-gebu nih, kok berapi-api. Kita itu nggak usah disuruh Pak, muncul semangat di dalam diri kita ini. That's the power of community. Jadi saya tidak mau berteori terlalu banyak Pak, karena saya memulai apa yang saya kerjakan sekarang juga nggak tahu apa-apa Pak. Dan memang benar itu 4-5 tahun pertama itu babak belur Pak, babak belur Pak. Tapi kalau babak belur apa? Ya bangun lagi, kreativitas cari lagi. Kalau nggak ngerti ya tanya. Apalagi sekarang Mbah Google, Mbah YouTube itu semua ada Pak. Sekarang ilmu gratis di mana-mana sudah. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak.
Mau atau tidak, identity. Identity dapat dari mana? Informasi bahwa aku bisa menjadi seorang pengusaha hebat seperti Pak Ciputra. Itu aja. Baca bukunya, Pak. Ini bukunya kalau dibaca nih, bohong, Pak. Nggak ketepak kehebatan Pak Ciputra. Nggak mungkin. Saya juga punya, Pak. Ini Eloy, ditulis oleh orang yang sama, Mbak Albertine Endah. Demikian, Ibu Baik. dan Bapak. Terima kasih Pak Eloy. Jadi duit dan juga bergabung dengan komunitas yang tepat ya Pak untuk memperkuat rasa itu ya Pak Eloy ya. Saya lanjut Pak Eloy ke peserta dari Bandung. Bagaimana cara yang paling efektif dan efisien dalam membangun mindset kesuksesan yang powerful? Apalagi di tengah pandemik ini banyak perusahaan atau UMKM yang sedang terpuruk usahanya dan untuk keluar dari permasalahan tersebut harus memiliki mindset yang powerful. Silakan Pak Eloy. Ibu dan Bapak, kalimat yang tadi tolong diingat-ingat ya. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Saya ulang ini, dahsyat sekali. Kalau gini, teman-teman, kalau lupa semua hal yang kusampaikan sejak awal, minimal bawa pulang dan ulang-ulang kalimat ini terus-menerus. Apa itu? Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Kalau fokusnya pada COVID-19 ini, ampun Pak, dampaknya pada ekonomi bisnis parah banget. Ulang kalimat itu sekali, dua kali, tiga kali dalam sehari Pak, rontok semua kita punya semangat. Loyo Pak, itu peluang ada di depan mata pun Pak, nggak akan mungkin lihat bos. Kenapa? Fokusnya pada, ampun Pak, susah Pak. Makanya begini, ada dua orang diberikan tantangan yang sama. Yang satu mau begini, bisa Pak, tapi sulit. Yang satu ngomong begini, sulit Pak, tapi bisa. Nih, gue nanya nih, siapa kira-kira yang berhasil? Proyeknya sama, di saat COVID-19, barangnya sama, semuanya sama Pak. Pak Presidennya sama, Gubernur Jakarta masih sama. Si A dikasih kesempatan bisnis. Yang A ngomong begini, bisa Pak, tapi sulit. Si B, sulit Pak, tapi bisa. Siapa Pak yang akan jadi? Si B Pak. Kenapa? Karena dia fokus sulit Pak, tapi bisa. Fokusnya pada bisa, dahsyatnya otak yang Tuhan berikan akan mencari jalan keluarnya. Gampangkah? Ya, kalau gampang Pak, semua orang jadi konglomerat seperti Pak Ciputra. Kemudian Bapak dan Ibu, kalaupun kita sudah berusaha, apakah pasti hasilnya itu seperti yang kita mau? Nah ini teosentrik masuk nih. Sebentar, Ibu Bene, saya masuk teosentrik sebentar ya. Teman-teman, hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu urusan Tuhan. Saya mau dapat rumah lebih besar, mau saya. Mau dapat mobil, mau saya. Mau dapat lebih banyak, mau. Tapi teman-teman, apakah uang itu untukku? Tidak harus untukku. Saya itu ada visi menyekolahkan 1.000 anak Indonesia. Dari berbagai suku dan agama sampai lulus sarjana. Kenapa? Aku disekolahkan orang kok. Sekarang anak-anak yang saya sekolahkan ini, ada yang kesulitan. Kenapa? Karena pendapatan kami selama COVID juga memang menurun. Teman-temanku, klien-klien yang menolong, juga sejak April sudah menarik bantuannya. Kenapa? Terdampak dengan COVID-19. Sampai akhirnya, ada anak-anak yang kita bantu sekarang kan belajarnya daring dari rumah. Wah, nggak punya laptop, Pak. Dari keluarga miskin, Pak. Itu ada satu tuh yang namanya di Sungai Tiram. Dari SMP kelas 1 sudah juara-juara. Sekarang kelas 1 SMA. Setiap kali belajar hanya minjem handphone butut mamanya yang jual di pasar. Kasihan kita. Akhirnya weekend kemarin saya minta tim untuk ke sana mengantarkan sebuah laptop. Jadi teman-teman, kalaupun aku dapat uang, itu untuk membantu orang lagi gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua ini gampang? No, aku memang maunya ini dan itu. Cuman, sekali lagi, setia saja lakukan yang terbaik. Kalau nanti Tuhan memberikan uang, alhamdulillah. Tetapi bukan hasilnya yang paling penting. Setiap prosesnya aja. Setiap prosesnya saja. Sampai nanti akhirnya kalau suatu hari Tuhan memanggil saya pulang, aku cuma punya kerinduan, Pak. Bukan mobil mewah, bukan rumah mewah. Aduh, Pak. Udah bukan itulah sudah. Aku
cuma punya keinginan ketika nanti Tuhan panggil aku pulang, Tuhan menemukanku sedang melakukan yang terbaik. Itu aja. Di dalam melakukan yang terbaik, dapat misalnya nih dari Pak Hengki nanti bisnis kita ini jalan, wah dapat 300 juta sebulan, dapat 1 M, alhamdulillah. But it is not about the money. Bukan uang itu yang dikejar, Pak. Yang dikejar itu adalah aku merasa Tuhan berikan aku kesehatan. Di usia 43 tahun, dapat peluang. Aku tidak mau pulang membawa potensi ini kembali kepada Tuhan. No, die empty. Mati itu harus kosong semuanya, Pak. Semua potensi yang Tuhan berikan, habiskan selama kita hidup. Menjadi seorang pengusaha jadinya, Pak, belajar baik-baik. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau ternyata mati di saat bangkrut pun, Tuhan menemukanmu sedang berjuang memberikan yang terbaik. So it is not about hasilnya. Orang tuh kadang-kadang tuh baru memulai aja ragu-ragu. Kenapa? Fokusnya pada hasil, Pak. Waktu Anda fokus pada hasil, memang bisa memberikan motivasi sementara. Tapi bisa juga justru membuat kita, aduh jangan ya, nanti kalau gagal bagaimana? No. Hasil itu urusan Tuhan. Urusan kita itu apa? Setia, jalanin prosesnya. Jatuh bangun lagi, jatuh belajar lagi. Saya kira demikian Bu Bene. Baik, terima kasih Pak Eloy. Ya, Inspiring Pak sekali, Hengki, Pak. benar. Sorry loh Pak Hengki. Inspiring, Pak. Deeply, aduh Pak, saya tuh, aduh ampun deh Pak. Emang demen begini Pak saya Pak. Enggak, Pak. Saya rasa memang ya kadang kita tidak sadar bahwa kita diberikan potensi yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi kita menyia-nyiakan itu Ya. dan kita juga tidak sadar bahwa pada saatnya nanti kita kembali kepada Tuhan, kita diminta pertanggungjawaban dan Betul. ternyata kita nggak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya so much we can do dan itu Ya. kita wasted begitu aja. Luar biasa, Pak, luar biasa. Seperti diingatkan kembali ya Pak Hengki ya. Ya, betul, Ben, betul. Baik, Pak Hengki dan Pak Eloy serta Bapak Ibu, pada malam hari ini pertanyaannya yang sudah masuk 27 pertanyaan dari fitur Q&A, fitur chat juga banyak sekali pertanyaan, dari Facebook juga banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan jam 8:27 menit, saya mau masuk ke pesan penutup dari Pak Hengki dan juga Pak Eloy kepada para peserta pada malam hari ini. Silakan dari Pak Eloy terlebih dahulu, Pak. Ada tips khusus yang Bapak bisa sampaikan kepada peserta Enterprise Academy agar mereka tetap bisa memiliki dan mempertahankan successful mindset walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Bu Bene, Pak Hengki, terima kasih teman-teman peserta di seluruh tanah air. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami selama 1,5 jam. Dan jika ada kata-kata saya atau mungkin gerakan-gerakan saya, intonasi suara saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetapi kalau ada hal-hal yang baik, jangan hanya dipikirkan saudaraku, do it. Dan sebagai penutup, saya akan quote satu orang yang sangat mempengaruhi hidup saya. Namanya adalah Martin Luther King Jr. Beliau adalah yang berjuang menghapuskan rasisme di Amerika Serikat. Tahun 2005, saya membaca biografinya. Dan ada satu kalimat yang saya tidak pernah lupa. Dan mempengaruhi hidupku sampai 15 tahun kemudian sampai hari ini. Kalimatnya kira-kira begini. If you are called to be a street sweeper. Jikalau teman-teman mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalanan. Itu artinya bagi Luther adalah pekerjaan yang sangat tidak dihargai oleh masyarakat. Tetapi beliau mengatakan begini. Sapulah jalanan sebagaimana Michelangelo melukis. Sapulah jalanan sebagaimana Beethoven mengkompos lagu klasik. Sapulah jalanan sebagaimana Shakespeare menuliskan syair-syair puisinya. Sehingga ketika malaikat sedang lewat, malaikat berhenti dan berkata, wow, di dunia ada seorang penyapu jalanan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sahabatku, sebagai penutup dari saya, apapun yang sekarang tengah engkau kerjakan, apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu sebagai seorang karyawan, apakah itu sebagai whatever, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. The mind of entrepreneurs dimulai dari sana. Sambil membuka kesempatan. Kalau ada peluang, belajarlah untuk melakukannya. Tapi apapun yang Anda kerjakan, dan dimanapun Anda berada, pastikan, berikan hanya yang terbaik. Terima kasih, Ibu dan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Eloy. Untuk Pak Hengki ada pesan penutup Pak untuk peserta Enterprise Academy pada malam hari ini sehingga bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses seperti Pak almarhum Pak Ciputra dan juga Pak Eloy. Silakan Pak. Ya, jadi thank you Bene. Jadi pertama, punyai mindset pola pikir sukses. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi, research membuktikan bahwa pola pikir itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir atau ada di dalam DNA seseorang. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia supaya hidupnya sengsara, gagal, atau tidak berguna. Tuhan pasti menciptakan kita semua untuk bisa berguna bagi banyak orang. Nah, tetapi pola pikir sukses ini dibentuk dari proses belajar dan pelatihan serta pengalaman hidup. Jadi tadinya seperti Pak Eloy sudah jelaskan bahwa masuk ke dalam komunitas, miliki informasi yang positif sehingga membentuk pola pikir yang baik juga. Kemudian yang kedua, temukan tujuan yang jelas. Why? Kenapa saya mau menjadi seorang entrepreneur? Bukan sekedar money, fame, and glory untuk diri sendiri, karena itu adalah dampak atau akibat atau hasil, tapi setia pada prosesnya sendiri, bukan hanya fokus pada hasilnya. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah melangkah. Karena kalau kita punya mindset sukses, kemudian punya tujuan yang jelas, tetapi tidak berani melangkah, selalu ragu, maka semuanya hanya akan jadi bunga tidur. Kita hanya akan jadi pemimpi yang tidak pernah bangun tidur. Nah, tidak punya skill, kurang relasi, atau kurang modal, itu bukan alasan untuk tidak melangkah. Teman-teman bisa ambil handphone teman-teman sekarang, segera WA bisnis support kita, atau hubungi entrepreneur yang mereferensikan teman-teman ikut acara ini dan bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Karena teman-teman bisa meningkatkan skill, menambah relasi, mengumpulkan modal, sekaligus mendapatkan proteksi melalui Ciputra Entrepreneurs Club. Sebab Ciputra Entrepreneurs Club ini hadir untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui entrepreneurship, sebagaimana telah dibuktikan melalui perjalanan hidup dari founder kami, almarhum Pak Ciputra. Demikian, Bene, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik, terima kasih untuk Pak Hengki dan juga Pak Eloy yang sudah menyampaikan pesan yang sangat inspiratif pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang tergabung di webinar pada malam hari ini, silahkan klik link yang nanti akan di-share oleh admin untuk mendapatkan e-certificate. Kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung di acara Entrepreneurship Opportunity Seminar yang akan diadakan di tanggal 28 Agustus 2020 hari Jumat jam 7 malam. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eloy, kuncinya cukup sederhana ya, lakukan saja. Kemudian juga Bapak Ibu pada saat Anda memiliki usaha impian, silakan bergabung juga dengan satu komunitas yang bisa memperkuat impian Bapak Ibu supaya cepat bisa terwujud dalam hal wirausaha atau entrepreneurship. Kami mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk hadir di Entrepreneurship Opportunity Seminar untuk mendapatkan banyak sekali peluang usaha, termasuk juga apa sih komunitas Ciputra Entrepreneurs Club ini. Kemudian tadi yang disampaikan modalnya hanya Rp10.000, jadi modal itu bukan hambatan, skill atau relasi juga bukan menjadi penghalang untuk kita bisa mewujudkan usaha impian kita dan menjadi seorang wirausaha atau entrepreneurs yang cukup sukses. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eloy Zaluku yang sudah bersedia Pak menjadi narasumber di acara Thank you, Pak Eloy. Academy. Selalu Pak Eloy. Ya, terima kasih juga Pak Hengki yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif dan juga bergabung di acara pada malam hari ini sampai dengan jam 8:30. Akhir kata kami semua undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih Pak Hengki, Pak Eloy. Sampai bertemu lagi. Ya Pak. Thank you Pak Eloy. Sukses selalu. Sama-sama Bapak Ibu ya. Ya.